benar-benar dijadikan dalam hidup kita, dinyatakan dalam hidup kita, bukan sekedar kita ucapkan. Dan ada hubungannya juga dengan firman Tuhan hari ini, bukan hanya sekedar disebut-sebut. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kepada kita hari ini 20 Maret 2022, supaya kita membasmi virus kefasikan, sehingga kita hidup bijaksana pada zaman ini. Bukan hanya virus corona yang perlu dibasmi, ya, banyak virus-virus lainnya. Dan sekarang lah yang Omikron lah, kemudian Delta lah, macam-macam, ya. Tapi terutama secara rohani, basmi virus kefasikan. Amin. Kita baca dulu satu ayat, Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12 dikatakan firman Tuhan ini kita dididik sama-sama. Titus 2 ayat 12, 1, 2, 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sebelum saya lanjut, bisa saudara dengar suara saya dengan baik? Bisa? Haleluya. Saudaraku, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu apa? Yaitu orang yang berlaku fasik. Di Alkitab kita banyak disebut orang fasik. Apa itu orang fasik? Dalam bahasa aslinya rausau. Artinya orang yang tahu Tuhan namun tidak melakukan firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya Tuhan, atau mengaku percaya tapi tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Suara apa? Hah? Mendengung. Haleluya. Nah, mari kita baca dulu Mazmur 50 ayat 16 sampai 23. Apa kata Tuhan tentang orang fasik? Bersama-sama saja. Mazmur 50 ayat 16 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. 18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Terakhir, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca dari ayat 1, tentunya kalau kita baca semua hari ini banyak waktu, ya. Tapi kalau kita baca itu dari ayat 1, di sana Tuhan sedang mengadili umatnya. Kenapa? Karena umat Israel merasa sudah berbuat hebat kepada Tuhan dengan membawa korban-korban, dengan beribadah. Tetapi Tuhan bilang, memang apa yang tidak kumiliki, katanya. Ya, mau kambing, mau domba, mau apa? Semua itu milikku. Apa yang kau andalkan? Mereka memang beribadah dan mempersembahkan korban. Tapi di ayat 16 tadi kita baca, Tuhan yang menyebut Israel sebagai umatnya juga menyebut bahwa di antara mereka ada orang-orang yang disebutnya sebagai orang fasik. Itu berarti tidak semua jujur hatinya di hadapan Tuhan. Yang disebut Tuhan orang fasik, justru mereka yang dikatakan
berarti dia menyelidiki Taurat dia. Dikatakan menyebut-nyebut janji Tuhan. Dengan kata lain, sekalipun mereka beribadah pada Tuhan, membaca firman, menyelidiki firman, bahkan dikatakan mengucap-ucapkan, dikutipnya firman, disebut-sebutnya, dibahasnya perjanjian Tuhan, nyatanya Tuhan tidak mengakui mereka sebagai orang yang punya hubungan dengan Dia, bahkan disebut fasik. Nah, ini sejalan dengan perjanjian baru. Dalam Matius 7:21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ini sejalan. Tuhan menyebut mereka demikian, bahwa sekalipun mereka suka menyebut, senang menyebut hukum Tuhan dan berbagai hal rohani lainnya, namun keseharian mereka rupanya jauh dari Tuhan, jauh dari kehidupan orang yang mengenal Tuhan, apalagi memiliki keintiman dengan Dia. Inilah yang disebut virus kefasikan yang harus kita basmi dari kehidupan kita. Haleluya. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini, virus kefasikan apa yang dibasmi? Yang pertama tadi kita baca dari ayat 17, yaitu membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan. Terhadap teguran dan peringatan firman, bangsa itu acuh tak acuh. Pokoknya aku lakukan bagianku, kira-kira begitu. Disuruh beribadah, beribadah. Disuruh bawa korban, bawa korban. Tapi teguran Tuhan, peringatan firman, mereka acuh tak acuh. Dan kitab Amsal banyak berbicara tentang teguran ini. Dikatakan Amsal 12 ayat 1b, siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 15 ayat 10, siapa benci kepada teguran akan mati. Tapi sebaliknya, Amsal 6:23 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang mau menerima teguran Tuhan katakan saya. Amsal 13:18b berkata, siapa mengindahkan teguran ia dihormati. 15 ayat 5 dikatakan, siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Dan banyak lagi. 15:32 berkata, siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Sementara bangsa itu gak suka peraturan Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru dituliskan Markus 7 ayat 9, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatku. Sama itu dengan sungguh pandai kamu mengesampingkan firman Allah supaya kamu dapat memelihara kebiasaan berdosamu. Banyak orang Kristen memakai ayat membela dosanya. Jangan sampai kita kesampingkan firman, amin. Memang ayat, tetapi kita comot satu. Saudaraku, seluruh kebenaran harus kita hidup, ya amin. Jadi yang pertama, virus yang harus dibasmi dari kehidupan umat Tuhan adalah tidak mau mendengar teguran, bahkan mengesampingkan firman. Supaya kita semuanya benar-benar berkenan, kalau ada teguran firman, teguran Roh Kudus, kita mau mendengar. Haleluya. Kemudian yang kedua, apa itu? Pergaulan yang buruk. Tadi di ayat 18 kita sudah baca, kalau kau lihat pencuri, kau berkawan dengan dia, katanya. Kemudian engkau bergaul dengan orang berzina. Ini kompromi dengan dosa. Ini bicara tentang pergaulan. Meskipun tampaknya mereka beribadah, tapi kompromi dengan dosa. Bergaul erat dengan orang jahat yang korup, itu pencuri. Yang penzina semua dosa najis. Bapak Ibu Saudaraku, pemazmur menasehati kita, dikatakan supaya kita orang percaya
percaya, jangan hidup sembrono. Bagaimana hidup sembrono itu? Sekalipun hanya duduk, dikatakan dengan kumpulan pencemooh, menuruti nasihat orang fasik, berdiri di lingkungan orang berdosa. Jelas dikatakan di situ. Kenapa? Karena itu bisa membuat terjerumus. Maka kita dinasehati, kepada siapapun kita bergaul di dunia ini, tetap menjaga hati. Haleluya. Karena dikatakan sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya kau menyala, tapi bergaul dengan orang yang hatinya fasik, akhirnya hilang nyalamu. Itulah dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu virus yang kedua. Mari bijaksana memilih teman. Haleluya. Mari bijaksana dalam bergaul. Tidak salah kita komunikasi dengan semua orang. Bahkan dengan orang tidak kenal Tuhan juga kita bisa komunikasi. Tapi kalau bergaul, biarlah kita bijaksana. Jangan sampai virus yang buruk itu merusak rohani kita. Yang ketiga dikatakan, tadi kita baca ayat 19 sampai 20. Dikatakan di situ, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Ini dia ketiga, memperkatakan yang jahat, mengata-ngatai saudara, bahkan lebih jauh lagi memfitnah. Kita baca tadi, di saat tertentu mereka menyebut-nyebut firman, tapi lidah mereka masih suka mengucapkan yang jahat, membiasakan diri berdusta. Amsal 15:28 berkata begini, tapi mulut orang fasik mencurahkan hal yang jahat, sampai-sampai mereka berkata-kata buruk tentang saudara mereka, bahkan memfitnah katanya. Kenapa bisa? Kenapa bisa sudah anak Tuhan masih bisa mengata-ngatai yang buruk tentang saudaranya, bahkan tentang anak ibumu? Itu berarti kan abang ada kakek, itulah itu ya, kakak maksud saya. Ini tuh saudara. Di dalam tubuh Kristus tentunya kita bersaudara. Haleluya. Dilarang mengata-ngatai kecuali kata-kata berkat. Misalnya begini, si Anu itu ku tengok, kalau dia menyembah Tuhan, dia angkat tangannya tinggi-tinggi, itu baik. Haleluya. Tapi kalau kita lihat perlakuannya buruk, nggak perlu dikata-katai. Yang perlu didoakan. Dan kalau perlu, engkau yang rohani menasehati, menegur, kata firman Tuhan. Amin. Dan saudaraku, kenapa bisa? Karena ayat 16 ayat 13 berkata begini, orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, disimpan dalam hatinya marah terhadap orang itu, maka keluarlah kata-kata yang jahat. Jadi dikatakan orang fasik merupakan orang-orang yang di hatinya menyimpan kemarahan, sehingga hidup mereka penuh dengan sifat dosa. Kemanapun yang keluar ya dosa, ya kemarahan, ya yang jahat, sampai memfitnah. Sebagai umat Tuhan, saya dan saudara diminta untuk mengeluarkan buah roh sabar. Apa saudaraku? Sabar. Berdoa supaya kita kuat menghadapi segala tingkah laku sekeliling kita, termasuk saudara kita sendiri. Nah, kalau kita berdoa, kuatkan aku Tuhan, berbuah aku dengan kesabaran, sehingga kalaupun banyak di hati kita ini yang tidak benar terhadap seseorang, gak sampai keluar dia mengata-ngatai orang itu kepada yang lain. Haleluya. Itu virus yang dibasmi. Itu jelas dikatakan firman Tuhan tadi. Memang kau mengucapkan firman katanya, tapi kau kata-katai juga saudara. Dan itu bagi Tuhan fasik. Dan yang keempat, sombong dan tinggi hati, tentunya itu bersaudara. Inilah yang terburuk dari semuanya. Kenapa? Dikatakan
tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Udah sama dengan Lucifer. Agak dilihat Tuhan kok. Enggak tahunya Tuhan itu. Itu dia. Karena gak mendapat bala misalnya. Karena baik-baik saja hidupnya walaupun jahat mulutnya. Dia merasa Tuhan itu gak lihat. Maka jelas dikatakan di sini, engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Itu menunjukkan sikap tidak takut akan Tuhan dan memandang bahwa Tuhan dapat mereka perlakukan untuk selalu memenuhi apapun yang mereka minta tanpa mengikuti perintah Tuhan. Pada dasarnya orang fasik itu congkak, dan Tuhan sangat benci orang congkak. Orang fasik itu melakukan segala sesuatu dengan dorongan hatinya tanpa berpikir apakah ini kehendak Tuhan, tanpa berpikir apakah ini memuliakan Tuhan. Jadi jangan salah, orang fasik itu bukan ateis, itu sudah jelas. Tetapi ia hidup seolah-olah Tuhan tidak ada, gak takut dia berbuat dosa, itulah. Seolah-olah Tuhan tidak melihat, seperti dikatakan tadi. Seolah-olah tidak menuntut, Tuhan tidak menuntut pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan, maka sesuka hatinya. Dan saudaraku, hal serupa yang digambarkan Mazmur 50 ini, Nabi Yesaya juga menubuatkannya. Dalam Yesaya 58 1 dan 2 dikatakan begini, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Lebih jauh lagi, bahkan mereka berpuasa, namun Tuhan mengabaikan mereka. Perhatikan, ini keras tapi menolong saudara. Haleluya. Karena untuk apa? Lembek, tapi semua kita ke neraka. Kita mau ke surga, amin. Surga itu kudus, tidak ada sedikit pun dosa di dalamnya. Dan selama di bumi ini, biarlah kita nikmati kerajaan surga. Haleluya. Tuhan tidak mengindahkan semua yang mereka banggakan secara luaran sebagai perbuatan-perbuatan yang nampaknya rohani. Di ayat 3 dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga, kata bangsa itu. Saudaraku, kenapa? Karena Tuhan melihat kepada hingga ruang-ruang pribadi kita, yang Dia yang mengetahui apa di wilayah-wilayah pribadi kita yang manusia tidak tahu. Bahkan wilayah keluarga kita, sampai setiap milimeter dalam pikiran kita ini, relung hati kita yang paling dalam, Ia tahu semuanya. Dialah yang menilai secara adil dan benar. Haleluya. Tuhan tidak tanpa prasangka menghakimi seseorang, enggak. Dikatakan di ayat 3-4 itu, apa kata Tuhan? Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Wow. Secara lahiriah mereka tampak rohani, seperti yang kita baca tadi, saudaraku. Tapi Tuhan tahu apa prioritas hati mereka. Yang tampak di mata sebagian orang sebagai sikap dan pembawaan yang rohani, nyatanya tidak diikuti dengan kualitas rohani yang sama dalam hidup pribadi mereka. Memang Tuhan menemukan mereka beribadah, tetapi fokus mereka diri sendiri, kepentingan mereka, bukan Tuhan.
dipandang sedikit pun oleh Tuhan. Haleluya. Ini berhubungan erat dengan pelajaran kita beberapa minggu ini. Hati murni, hati tulus. Haleluya saudaraku. Tuhan tidak suka dengan mereka yang mengaku-ngaku kenal dengan Dia, kenal dekat dengan Dia, tapi menolak ketetapan dan kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin orang-orang yang mengenal pikiran dan menyelami hatinya. Itu yang Tuhan mau. Yang sepikiran dengan Dia, yang sehati dengan Dia. Haleluya. Tuhan muak dengan orang yang pura-pura mengenal Dia, yang pura-pura hidup bagi Dia, tapi kenyataan sehari-hari jauh dari yang diharapkannya. Masih ada kemarahan, masih ada kesombongan, masih ada kebencian, masih tegar tengkuk. Itu gak sehati dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah juga salah satu tipe manusia akhir zaman. Nah, Oli berkhotbah dengan saya. Dengar itu katanya. Haleluya. Perhatikan, ini juga salah satu tipe manusia akhir zaman. Ini sudah ribuan tahun berlalu. Sikap hati dan cara-cara berhubungan dengan Tuhan semacam ini masih tetap ada hingga hari ini. Berbagai tipe manusia muncul di akhir zaman. Justru orang-orang semakin matang dan canggih dalam dosa dan kepalsuan di hadapan Tuhan. Makanya saudara kalau lihat sosial media itu banyak kepalsuan di sana. Nampaknya cantik, tapi kalau ketemu hancur kali rupanya katanya. Nah, itu dia. Makin canggih kepalsuan di akhir zaman. Kalau saudara menyadarinya. Maka dikatakan 2 Timotius 3:5 dan 7 begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Dikatakan bahwa mereka secara lahiriah beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Sebenarnya, kata firman Tuhan, kuasa dari penyembahan sejati pada Tuhan itu adalah kita bergaul dengan Dia, dan itu berdampak secara konsisten dan bertahap mengubah pribadi dan karakter kita. Itu sebabnya kenapa orang sudah menyembah Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan, tapi karakternya nggak pernah berubah. Ini dia, secara lahiriah beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Sebenarnya orang yang suka memuji menyembah Tuhan, saudaraku, kita akan diperbaharui semakin serupa dengan Dia. Haleluya. Dia sangat lembut hati. Maka Dia mau saya dan saudara juga sangat lembut hati. Tapi Dia juga marah terhadap dosa. Bukan kepada pendosanya itu Dia marah, tapi terhadap dosa itu. Maka Dia juga mau saya dan saudara marah terhadap dosa. Haleluya. Selanjutnya dikatakan selalu ingin diajar, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Artinya mereka sukanya mendengar. Bahkan sekarang ini banyak YouTube yang bisa saudara dengar. Segala khotbah yang luar biasa ada di sana. Tetapi dikatakan memang rajin menyimak ulasan-ulasan rohani, tapi tidak kenal kebenaran. Minat mereka memang besar, namun walaupun begitu tidak pernah kenal kebenaran. Saudaraku, mereka kehilangan tujuan dan inti utama pengajaran yang mereka cari. Kenapa bisa? Itu tadi, karena fokus mereka hanya pada tampilan luar, bukan isi. Sebenarnya
ini puas dengan menyimak, dengan menjadi penyimak firman belaka. Mengukur keintiman dengan Tuhan berdasarkan tampilan luar adalah kebodohan. 5 menit lagi bisa? Haleluya. Saudaraku, manusia sangat dipengaruhi tampilan luar, dilihat mata jasmaninya, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tak dapat ditutupi atau dipalsukan, yaitu apa? Hati manusia. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya penampilan tidak dapat diandalkan sebagai ukuran. Sebab penampilan itu bisa menipu. Lihat penipu-penipu di berita itu, ganteng, tapi miliaran orang ditipunya. Gak bisa tampilan luar. Secara rohani juga gak bisa melihat tampilan luar. Itu sebabnya hati ini perlu murni, amin. Itulah solusinya supaya bebas dari virus kefasikan. Ayat 23 tadi dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, siapa yang beribadah, siapa yang menyembah Tuhan, yang memuliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Ini sikap hati. Kerohanian sejati dimulai dari hati. Hidup yang tersembunyi di hadapan manusia, tetapi saat Tuhan melihatnya, Ia berkenan atasnya. Itu yang utama. Haleluya. Lebih dari sekali Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran seperti itu. Banyak. Hanya di Matius saja dikatakan, Matius 6 ayat 46 dan 18. Di situ dituliskan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ini dia berbicara tentang memberi, tentang berdoa, tentang berpuasa. Jika Yesus menyebutkan sesuatu hal lebih dari sekali, maka pastilah itu sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan dengan seksama. Jadi Tuhan sangat peduli dengan hal yang tersembunyi itu. Apa di hatimu? Bagaimana sikap hatimu kepada Tuhan? Bagaimana sikap hatimu kepada firman? Bagaimana kamu di kamarmu? Bagaimana kamu dengan keluargamu? Saudaraku, dari sini kita seharusnya menjadi paham bahwa Tuhan yang kita sembah menyukai ketulusan, menyukai kerendahan hati. Ia menghargai, bahkan membalas setiap ibadah yang semata-mata ditujukan untuk Dia demi menyukakan hatinya. Bukan yang kita lakukan supaya diketahui orang, supaya dipuji orang, supaya dikagumi orang. Itu semua gak penting. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian kita, penyembahan kita menghadirkan senyum di wajah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita membuat hatinya bersukacita. Biarlah tampilan-tampilan rohani kita itu merupakan ungkapan hati kita terdalam, di mana kita rindu lebih mengenalnya lagi. Biarlah ucapan-ucapan kita terhadap janji firman menjadi saluran kuasa Tuhan. Haleluya. Dalam ayat 21 tadi kita baca, sekalipun Tuhan selama ini berdiam diri dengan menunda hukuman. Perhatikan ya, dosa tetap dihukum, hukumannya mau. Dan dikatakan di sini, sekalipun aku berdiam, itu berarti sekalipun Dia menunda hukuman, tapi waktunya akan tiba, orang fasik tetap akan dihukum.
Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, mari basmi virus kefasikan dari hidup kita. Sudah jelas tadi poin-poinnya apa saja itu. Ada di warta saudara. Mari kita tulus hati, murni hati, jujur jalan kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sehingga kita semakin bijaksana. Bijaksana dalam bergaul, bijaksana dalam menentukan langkah-langkah kita tiap hari, bijaksana dalam berdagang, bijaksana dalam mengajar anak, bijaksana dalam menata hati kita. Sehingga kalaupun ada banyak persoalan di dunia ini seperti nyanyian kita tadi, saat tiada jalan, sepertinya persoalan makin menumpuk. Tapi kalau kita tulus hati, murni hati, jujur jalan kita, maka kita semakin bijaksana. Selama kita hidup di dunia ini perlu bijaksana sampai kita kelak dipanggil nanti. Haleluya. Apakah saudara diberkati? Bukan hanya virus Omikron, Delta, Kron yang kita basmi, terutama dalam hal rohani, virus kefasikan basmi dari hidup saudara. Kalau ada teguran firman, lembut hati. Semalam mudah-mudi saya ajari, teguran itu membuatmu berhasil. Teguran yang nyata itu, saya katakan bahwasanya supaya kau tidak bodoh. Karena dikatakan orang yang benci teguran, kebodohan melekat di dadanya. Jadi kalau orang tua mau menegurmu, jangan muka muram, saya katakan pada mereka. Jangan orang tua di sini, kalau salah anak, jangan gak ditegur. Karena firman Tuhan berkata, harus ditegur. Haleluya. Jangan cukup serahkan, sudah ibadah mudah-mudi kok, udah bisa lah itu. Ada kok pelajaran agama di sekolah, sudah bisa lah itu. Enggak. Orang tua harus tetap bisa menegur anak kalau salah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah kita belajar mengenal hati Tuhan, sehingga kita sehati dengan Tuhan.